Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Weekend Produktif. Pernah nggak kalian lihat minimarket yang cepat banget berkembang? Cabang ada di mana-mana, pelayanan cepat, stok aman, bahkan ownernya sendiri jarang banget kelihatan di tokonya. Sementara itu banyak sekali UMKM yang penjualannya bagus, namun ya gitu-gitu aja. Salah satu penyebabnya adalah kerugian tersembunyi akibat masih menggunakan cara kerja lama. Hari ini aku bakal bahas 5 masalah super urgent utama yang sering banget UMKM kehilangan waktu, uang, dan tenaga guys. Tapi disclaimer dulu ya guys, bahwa gak semua toko yang belum menggunakan sistem bakal ngalamin hal kayak gini. Tapi ini adalah pengalamanku yang seringkali terjadi kalau masih menggunakan pencatatan manual. Jadi anggap aja ini adalah gambaran agar kita bisa berantisipasi ya guys. Problem yang pertama yaitu kesalahan pada saat proses transaksi. Biasanya toko yang masih manual seringkali salah kasih harga, dan itu merupakan hal biasa. Kadang ada transaksi yang gak kecatat loh guys, atau ada karyawan yang main harga tanpa sepengetahuan pemiliknya loh guys, sehingga pas akhir hari terjadi keselisih harga, tapi nggak jelas di mana hilangnya. Bandingkan dengan minimarket, setiap transaksi otomatis tercatat, terdapat log siapa yang input, dan juga harga keluar dari sistem. Jadi sulit sekali untuk dimainkan ya guys. Yang kedua, pelayanan lambat dan tidak konsisten. Di saat toko rame, kasir toko harus cek harga di buku atau ingatan, lalu harus bikin nota secara manual dan juga cek barang di gudang, sehingga bikin pelanggan nunggu lama. Sebagian ada yang gak balik loh guys pelanggannya. Bandingkan jika di minimarket, harga tinggal scan barcode langsung keluar, stok langsung terpotong secara otomatis, antrian bisa berjalan cepat, dan pelanggan puas meskipun toko sedang ramai ya guys. Yang ketiga, manajemen stok juga berantakan, seperti barang hilang tanpa ketahuan, stok kosong baru sadar pada saat pelanggan mau melakukan pembelian, atau malah ada yang kelebihan stok pada barang yang jarang laku. Dampaknya modal jadi nyangkut dan perputaran barang jadi lambat. Sedangkan di minimarket, stok dapat dipantau secara real time. Terdapat juga notifikasi barang ketika barang mau habis, serta dapat mengetahui tren barang mana yang paling sering laku. Yang keempat, keuangan tidak terpantau. Banyak pemilik toko yang hanya bisa mengira-ngira keuntungan dari uang yang ada di laci. Kadang terlihat banyak, namun setelah dihitung ternyata merugi. Di minimarket terdapat laporan keuangan harian, omset, laporan laba rugi, pengeluaran, dan tren penjualan. Mereka tahu kapan waktunya nambah stok dan juga kapan stok barang untuk produk tertentu. Dan yang terakhir, owner terjebak dalam kegiatan operasional. Kebanyakan pemilik toko nggak berani ninggalin tokonya karena khawatir terjadi kesalahan pada saat proses transaksi ataupun stok yang ada di gudang tokonya. Sehingga dari pagi hingga malam pemilik toko harus ikut terlibat dan jagain tokonya guys. Sedangkan di sistem modern seperti minimarket, walaupun pemilik toko nggak datang, mereka tetap bisa lihat tokonya dari HP. Laporan tetap dapat lengkap, sehingga pemilik toko tersebut dapat memikirkan hal lain atau strategi, bahkan buka cabang di tempat lain guys. 5 masalah ini saling berhubungan loh guys, dan apabila dibiarin lama-lama pelanggan pada kabur, modal akan nyangkut, dan pemilik bakal bangkrut. Tapi hal itu dapat dihindari loh guys, dengan cara pelan-pelan kita mulai memodernisasi cara kerja kita loh guys. Di vlog sebelumnya aku udah tunjukkan mengapa UMKM butuh sistem, dan di next vlog aku bakal tunjukin atau ajak kalian di studi kasus toko yang ngalamin 5 masalah tadi loh guys, dan kalian bakal lihat sekarang perubahannya seperti apa. Oke guys, dari 5 masalah tadi yang mana yang kalian sering alami? Kalau jawabannya lebih dari 2, hati-hati, itu bahaya loh guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan di video saya berikutnya. Thank you guys.